Balik lagi sama kita, masih ada gue JJ dan Dona. Dan sekarang Jilan posisinya digantiin nih. Sama siapa nih? Kita lagi sama siapa? Sama Hai semuanya, aku Dokter Gigi Hana. Dokter Gigi Hana. Halo. Halo JJ. Ini dokter udah ditunggu-tungguin banget nih. Ini viewers. Enggak bisa aja. Di Chatro dari tadi udah banyak banget yang nanyain dokter ya. Iya. Enggak. Pada ngomong gimana, J? Katanya udah gak sabar mau dengerin dokter cantik. Tuh. Jangan berharap apa-apa ya. Ini sekarang udah ada dokternya di sini sama kita. Boleh ini nggak, Dok? Boleh diceritain? Mungkin kenalan-kenalan dulu. Boleh kenalan. Dokter udah berapa lama jadi dokter gigi? Oke, aku baru lulus jadi dokter gigi Sumpah Dokter kemarin Oktober 2020. Aku lulusan Universitas Trisakti. Wow. Oke, aku juga baru nih keterima di klinik Sini? gigi di Radio. Jen. Oke. Berarti dokter lulusan tahun berapa? Aku lulusan tahun 2020. 2020. Berarti udah mepet-mepet pandemi itu dong. Iya, Pas masih pandemi. awal-awal atau pas akhir-akhir? Iya, kemarin aku lulus itu pas zaman pandemik. Jadi semuanya serba online. Benar. Semuanya juga serba lewat Zoom. Oh iya. Iya. Berarti Padahal itu yang ditunggu-tunggu banget ya. iya. Pak dokter. Oh, ini dokter wisudanya online kemarin? Iya, online. Duh, enggak seru. Jadi takut kita ntar online juga gak ya? Iya, jangan dong, J. Iya. Udah jangan online. Semoga ya udah enggak. Semoga aku nggak online wisudanya. Kalau gitu kita di sini mengundang dokter tuh kita mau bahas-bahas tentang itu tuh kontrol gigi ya. Iya, seberapa pentingnya sih kita ke dokter gigi Iya, soalnya gitu. saya sendiri pribadi ini Jarang. Jarang. Iya, karena Parno duluan ya. kalau ke Parno dokter gigi. melihat alat-alatnya tuh takut. Iduh, dinginnya gitu udah males nih. Apalagi dingin kan, udah semakin Iya. takut. Nah, kalau boleh tahu nih, Dok, seberapa sering sih kita harus ke dokter gigi? Sebenarnya untuk standarnya itu kita harus kontrol ke dokter gigi itu 6 bulan sekali. Oke. Oh gitu. Walaupun nggak ada keluhan ya. Walaupun nggak ada keluhan, karena pasti ada sesuatu sebenarnya. Oh gitu pasti. Iya. Boleh dikasih saran gak, Dok, buat menghilangkan stigma yang kayak aku sama JJ nih? Aku kan takut gitu buat kontrol ke dokter gigi. Kalau aku sebenarnya nggak takut. Oh, sih. nggak takut. Ini Kalau aku apa takut. nggak tahu kayak perlu nggak sih gitu loh. Oh, soalnya nggak kenapa-napa. Iya nggak Kalau kenapa-napa. kamu ada trauma? Ada, Dok. Ada. Cabut Coba. gigi waktu itu. Oh, pas kecil. Pas kecil. Terus sampai gede-gede ngelihat alatnya tuh udah takut, Dok. Oh, Karena gitu. dulu sakit banget. Sakit banget. Trauma banget. Nah, jadinya jadi takut ke dokter gigi. Ini tipenya kayaknya agak susah itu ya, agak Apa nggak- tuh, Dok? kalau udah trauma agak susah ya. Susah sembuh ya. Kayak sembuh ya. ingetnya mulu kayaknya. Tapi lu masih kecil cabut gigi tuh gimana maksudnya? Emang bermasalah? Emang bermasalah, J. Masih kecil. Kan kalau anak kecil, Dok, biasanya kalau cabut gigi cabut sendiri. Biasanya copot sendiri kan. Diituin ke pintu. Bener. Nah, aku tuh dibawa ke dokter gigi, Dok. Aku nggak mau nangis, so dipaksa. Nah, mulai dari situ kayaknya aku mulai takut sama dokter gigi. Oke. Gitu. Biasanya itu agak aku nggak bisa bilang salah juga Heeh. penanganannya, cuman biasanya harus dibantu dari orang tuanya. Biasanya tidak boleh terlalu dipaksa karena itu Oke. bisa mempengaruhi psikis anak juga Oh, untuk gitu. kemudian harinya. Jadi anak itu jadi Takut. trauma kayak kamu Kayak aku. jadi udah parno duluan. Terus untuk dari dokternya harusnya itu juga tidak boleh terlalu dipaksa kalau anak udah terlalu histeris karena itu bisa menimbulkan trauma itu Sampai sendiri. sekarang. Iya betul. Dan susah. Gimana, Don? Benar. Kayak Ntar abis ini lu abis ini fine-fine langsung aja ke ya? samping ya, tadi. Gak apa-apa kalau dokter Ana gak apa-apa. Iya. Harus dong. Mau ke dokter gigi. Terus juga ini nih kalau misalkan di dokter gigi kan yang tadi kalau misalkan aku kan kayaknya nggak kenapa-napa gitu tuh. Yang diperiksa tuh apa aja sih? Sebenarnya kontrol 6 bulan sekali itu yang diperiksa Apa yang diperiksa itu? pertama yang pasti karang giginya. Karang gigi itu Oh, apa sih? iya. Karang gigi itu sebenarnya ada di kedokter namanya plak. Sisa-sisa makanan itu tuh kayak kalau bahasa awamnya tuh jigong. Iya. Ya, itu ada beberapa sisa-sisa makanan di gigi itu yang tidak
mungkin bisa dijangkau oleh sikat gigi dengan sikat gigi biasa. Nah, plak ini dia akan mengeras, akan terbentuk menjadi karang gigi. Dalam dari jangka situ. waktu dia terbentuk. Itu awalnya dari sisa makanan ya, Dok? Sisa makanan yang tidak disikat gigi dan emang tidak mungkin bisa juga diambil dengan Jangkau, sikat oke. gigi, tidak bisa dijangkau. Nah, itu akan mengeras dan berubah menjadi karang gigi yang akhirnya keras tuh. Nah, keras itu namanya karang gigi. Nah, Kirain jigong Betul. lembek-lembek doang gitu, nggak akan enggak, ngeras. tanpa kamu sadarin kayak karena dia udah berasanya agak nyatu sama Iya. kaki, kayak karena kan dia udah mengeras. Nah, dia tuh prosesnya tuh sekitar 3 sampai 4 bulan terbentuknya. Makanya Karang gigi. iya, Oke. makanya kenapa disarankan untuk 6 bulan sekali untuk kontrol gitu. Nah, yang biasanya diperiksa tuh biasanya karang giginya itu dilakukan scaling, terus bisa dilakukan kontrol berkala juga kayak siapa tahu ada gigi bolong, terus Oh, ada iya, gigi betul deh. mungkin gigi berantakan, harus bisa dilakukan rencana perawatan selanjutnya seperti dipakein orto, behel gitu. Oh, tapi Lebih emang ke preventif ya kalau misalkan kontrol 6 bulan sekali tuh. masih kepo nih kalau misalkan namanya karang gigi tuh kita bisa lihat nggak sih? Atau cuma dokter gigi doang yang Kita bisa lihat kok. Iya. Bisa kelihatan mata kita kan, Dok? Benar, jadi gini, karang gigi itu warnanya tuh lebih kuning daripada gigi Asli. Oh, gitu. asli. Heeh. Jadi biasanya tuh dia ada di permukaan dalam gigi. di dalam di belakang dalam, ya? Iya, di dalam gigi bawah. Biasanya paling banyak tuh di dalam gigi bawah karena itu kan ada saluran kelenjar liur. Nah, itu tuh makanya produksinya tuh lebih banyak kalau di bawah gitu. Nah, ada beberapa orang juga yang even di gigi depan juga kelihatan gitu. Buat sebagian orang ada ya, Dok? Sebagian orang ada. Kalau misalnya ada pencegahan nggak, Dok, biar nggak terlalu banyak gitu, misalnya kayak sikat gigi tiap malam, itu penting nggak? Oke. Jadi sikat gigi itu yang benar kan 2 kali sehari. Jangan lebih, jangan kurang. Oh, nggak boleh gitu. lebih, Nah, Dok? jangan. Nggak boleh rajin gitu. Karena kalau Jangan misalkan kerajinan. terlalu nafsu juga sikat gigi terus, itu kan gigi itu kan ada permukaan namanya email kalau pernah dengar. Nah, permukaan email itu akan kekikis kan kalau misalkan sikat gigi terus. Nah, itu yang menyebabkan kenapa gigi kok jadi ngilu karena permukaannya kan disikat terus gitu kan. Oh, walaupun pakai odol yang katanya Fluor. Iya, gitu-gitu Iya, deh. jangan. Sebaiknya emang cuma cukup banget tuh 2 kali sehari. Tapi ada waktu-waktunya juga. Ada Kapan tuh, Dok? waktu-waktunya tuh pagi setelah sarapan. Karena kalau sebelum sarapan kan nanti banyak sisa makanan lagi Bener. ngelit kan. Sama sebelum tidur. Yang paling wajib itu tuh sebenarnya sebelum tidur. Jadi abis sikat gigi jangan makan apapun lagi, langsung blok tidur gitu. Aduh, nggak bisa Berarti- ngemil. Aduh, nggak bisa. itu kalau misalkan kayak kalau lapar udah tidurin aja. Nah, itu, Dok, masih suka sering salah. Aku tuh jadi setiap mandi gosok gigi, berarti salah ya kayak gitu? Iya, jangan. Kayak mandi. Betul, sebaiknya pas abis sarapan. Sama Dan malam. itu juga range-nya tuh 30 menit setelah sarapan. Karena kalau misalkan abis sarapan itu kan Oh, harus ada jangkanya dulu Betul, juga. idealnya. Cuman Oke. ya kalau buru-buru ya udahlah ya Gak gitu apa-apa lah. kan. Cuman sebaiknya tuh 30 menit. Setelah sarapan 30 menit Setelah baru sikat sarapan. gigi. Betul. Oh. Nah, untuk perawatan lainnya tuh kayak yang aku bilang untuk mengurangi nanti pas lagi mau scaling karang gigi banyak banget gitu. Oh, Kita ha-ha. bisa cegah dengan dental flossing atau benang gigi. Oh, iya, iya, ha-ha. Itu untuk di bagian sela-sela gigi yang nggak terjangkau sama sikat gigi biasa Oh, gitu. Itu kita bisa pakai sendiri, Dok? di Bisa rumah? banget. Itu bisa yang banget. rasanya minti-minti itu kan ya? Kan ada yang mint, ada itu loh yang benang jarum itu Iya. nanti dikaitin Ngilu ke nggak? dalam itu. Enak Nggak kok. ngilu. Kayak Oh, Jeje pas pernah. lepas tuh kayak iya nyokap gue ada gitu, gue sering gue Benar. pakein. Tapi itu satisfying banget karena Bener, kamu iya. kayak pas kamu lepas kayak ternyata Ada yang masih ada namanya- sisa makanan Iya, gitu. kayak udah Pengen deh disikatin coba. gitu. Benar gitu. Coba kita ke Ngomong-ngomong chatroll sih. dulu ya, Dok. Iya, ada pertanyaan Katanya. dari Sayang. Jadi sayang. Katanya, dok mau tanya, apa benar kalau lagi sakit gigi terus kumur-kumur pakai air garam itu bisa nyembuhin sakit gigi? Iya, benar. Oh, benar. Benar. Oh. Itu cara tradisionalnya. Sebenarnya kalau di ada obatnya sendiri, ada namanya Minosep. Cuman kalau misalkan nggak ada, dengan kumur air garam pakai air hangat itu juga udah bisa mengatasi gigi ngilu. Kok bisa gitu, dok? Benar. Itu
bukan mitos. Bukan mitos, berarti itu benar. Iya. Itu mengurangi sakit ya? Mengurangi sakit. Terus ada beberapa yang gusinya misalkan bengkak gitu, ada yang berkurang juga. Tapi biasanya gusi bengkak itu penyebab utamanya tuh gara-gara karang gigi lagi. Oh ya, emang Nah, masih ternyata karang banyak gigi ya. ini penyebab utama. Benar, karang gigi tuh kayak hal kecil, tapi kalau dia didiemin merembet kemana-mana. bisa gitu. kemana-mana ya, Dok. Oke. Tuh berarti pentingnya kontrol ke dokter gigi. Betul. Itu tadi karena kita nggak ngerasa apa-apa aja, nggak Iya, kenapa-napa kita sebenarnya. kepedean kita. Benar. Sebenarnya kita ada masalah sama Benar. gigi. Terus kita habis siaran suruh cek ke dokter Iya, Hana. langsung apa-apa abis ini aku geret ke suami. Yaudah kalau gitu kita break dulu. Jangan stay kemana-mana. tune, karena kita bakalan ngomong-ngomong lagi. Dan silahkan tanya-tanya di chatroll, kita tungguin kok. Jadi tadi kita pas off mic itu bahas-bahas tentang ini gigi Wisdom. gigi Graham ya. Iya. Gigi Graham yang numbuhnya tuh umur 18 18 sampai 24 tahun. Nah, Iya, soalnya kayak banyak yang bermasalah gitu. Sama wisdom Benar, teeth. benar. Bisa dijelasin nggak, Dok? Wisdom itu apa? Jadi Itu tuh wisdom buat teeth apa itu gitu? tuh Graham itu kan ada 2 kan. Nah, pada umur 18 sampai 24 tahun itu muncullah Graham baru namanya wisdom teeth, atau kita bilang tuh kalau di bahasa kedokteran M3, Graham bungsu. Nah, itu sebagian orang itu banyak yang numbuhnya sesuai dengan sesuai, atau bisa juga nggak sesuai, bisa miring, bisa nggak numbuh gitu Oke. kan. Nah, tapi bisa dilihat juga kalau misalkan ternyata rahangnya cukup untuk numbuh, biasanya tuh gigi numbuhnya bener tuh. Cuma kalau biasanya orang-orang yang nabrak tuh yang emang rahangnya kecil, emang si gigi itu udah nggak tahu mau numbuh di mana gitu. Nah, di wisdom ini tuh banyak yang ada keluhan, ada juga yang tidak ada keluhan. Kapan kita mesti cabut, kapan enggak, ya dicabut kalau emang ada keluhan aja. Cuman kalau misalkan udah biasanya orang-orang kayak kok sering nyelip ya di gigi Iya, belakang. nyelip di belakang. Benar. Relate Dan banget itu. betul. Nah, itu sebaiknya mendingan dicabut aja, karena emang nggak ada fungsinya juga kan tuh Iya, Dok. gigi Oh, gitu. Lebih baik nggak usah numbuh, Dok. Iya benar, berarti kalau gitu kata Nah, Dona. itu berdoa aja sama Kenapa Tuhan. kalau nggak ada fungsinya dia numbuh, Dok? Bener banget ya. Mereka yang suka kejepit di gusi. Benar. Kadang suka kegigit-gigit juga di pipi. Iya. Sampai ada orang tuh datang ke klinik tuh giginya tuh tiba-tiba pipinya tuh bengkak gede banget gitu. Itu karena wisdom. Itu mostly kebanyakan gara-gara wisdom yang biasanya didiemin, terus si makanan itu nyelip, akhirnya tuh gigi bolong. Akhirnya kan kalau udah gigi bolong, udah sisa akar, itu sumber infeksi kan. Oh. Nah, itu timbullah infeksi, makanya kenapa bisa jadi bengkak tiba-tiba gitu. Dok, tapi kalau aku ada kayak gigi yang tumbuhnya ke samping gitu, ke pipi, gigi Graham juga, itu kenapa? Itu gigi Graham bungsu. Enggak, yang paling belakang. Iya, gigi Graham bungsu itu. iya. Iya, itu yang aku bilang. Itu kalau namanya wisdom. Iya, itu Iya, namanya wisdom wisdom. tooth. Emang Itu. suka-suka mereka ya tumbuhnya Sakit kemana kan? gitu. Suka-suka, kadang akarnya ada bentuknya mencong, ada Iya. yang kecil, lurus Dia nggak gitu-gitu. berfungsi aja menyakitkan. Tapi kita menunggu-nunggu gitu yang kayak nanti kita umur segini masih ada gigi mau tumbuh gitu, tapi kayak menyakitkan ya, udah nggak usah. Iya, mendingan nggak usah ya. Cuman mau gimana ya, emang udah takdirnya tiba-tiba muncul. Nah, sebaiknya kalau yang kasus kamu tadi kan dia ngadep ke pipi. Nah, itu kan pasti nggak nyaman kan, karena dia nggak ada temen buat gigit kalau Iya, sama gigi bawahnya. Itu sebaiknya dicabut Tidak. sebelum menimbulkan keluhan-keluhan lainnya. Karena mau kamu cabut sekarang, mau cabut nanti, tindakannya sama, problemnya sama, tapi kamu ngerasa sakitnya, kalau misalnya nanti sakit bakal lebih sakit. Kalau sekarang kan kamu belum ada sakit, kamu cabut udah enak, Langsung ya deg-deg, kan? Ya Gitu. kan? Ya kan, kan? Tuh, kita udah ngomongin wisdom teeth nih tadi. Nah, sekarang aku mau nanya nih, Dok. Kalau misalnya anak kecil atau balita tuh perlu kontrol rutin juga ke dokter gigi. Oh iya, Perlu banget. Jadi untuk anak kecil itu sendiri kan, itu kan mereka lagi pertumbuhan rahang, pertumbuhan gigi-gigi baru yang sebenarnya harus dipantau sama dokter gigi juga. Apalagi anak-anak yang umur sudah
umur 8 tahun, 7 tahun itu yang biasanya orang tua tuh lebih kayak kalau misalkan gigi bolong ya udahlah nanti Iya, juga nanti juga digantiin, ganti, nggak usah lah, nggak usah ditambal ke dokter itu harusnya kayak gigi. gitu. susu Itu juga. sebenarnya jangan, karena gigi tetap sendiri tuh mereka punya tanggalannya masing-masing untuk tumbuh. Nah kalau misalkan si gigi misalkan si gigi itu bolong, terus taunya dia diemin, taunya dia lepas sendiri, terus taunya si gigi tetapnya itu belum saatnya tanggal, itu yang bisa menyetuskan kenapa biasanya anak-anak biasanya tuh pas udah gede kok giginya berantakan ya kayak gitu. Karena itu. Tapi Dok, Benar. dulu aku kalau giginya satu goyang, yang sebelahnya aku goyangin juga, soalnya enak rasanya gitu, rasa-rasa. Dimainnya pakai lidah ya. Iya, kan bener. ada rasa darah-darahnya gitu. Bang, kayak ini ngaco banget ya, tapi iya gue suka gitu. Suka darah. Agak serem. Serem nih itu kadang. Sebenarnya nggak boleh gitu ya. Enggak, sebenarnya enggak. Kalau Oh. goyang udah yang goyang itu ya bantu aja goyang-goyangin, cuman yang sampingnya jangan dipaksa juga. Ya terlanjur, untungnya nggak kenapa-napa ya. Oh, Kan- itu penyebab gigi berantakan itu, Dok. Iya, bisa itu, bisa juga misalkan kalau giginya biasanya numpuk-numpuk, Mm-mm. itu karena emang rahangnya dia kecil. Oh, Gitu. jadi bukan emang karena dianya Iya. yang salah ya. Emang udah dari emang terbentuknya seperti itu gitu dari alam. Jadi ya udah harus dibantu dengan perawatan behel gitu. Kak Dok, waktu itu aku pernah giginya rapuh gitu, jadi kayak hancur gitu Pas jadinya. masih kecil. Gigi geraham itu tuh kenapa? Terus Pas yang sampai aku kopek gitu belakangnya karena takut Ya, nyisa bisa di dalam. copot. Jadi pas dipegang cowel gitu, terus dipegang lagi cowel, kayak bukan gigi gitu. Kayak Itu tapi untungnya gigi susu ya. Iya. Iya, itu karena biasalah anak kecil kan susah ya untuk disuruh sikat gigi Wah, ketahuan. gitu-gitu kan. Makanya Bener kan? kenapa anak kecil tuh suka banyak yang kok giginya kropos kayak Iya, item-item iya, gitu iya. kan. Oh, Itu karena biasanya dia nggak sikat gigi sebelum tidur, atau enggak biasa kalau anak bayi tuh biasanya gigi atasnya tuh suka item-item Iya, gitu. yang item-item yang Itu kayak biasa karena bergerigi dia gitu. ngedot nyusu malam sampai ketiduran, masih tergenang kan tuh di mulut si Iya. susunya. Mm-mm. Jadi itulah yang bikin giginya jadi bolong. kalau misalnya kelamaan. udah terlanjur nih, Dok, misalnya udah terlanjur berantakan hitam-hitam gitu, apa yang harus dilakuin? Kalau gigi Balita masih- kalau masih kecil, sebaiknya kalau misalkan udah emang udah nggak ada fungsinya, daripada itu sumber infeksi, sebaiknya dicabut. Lalu biasanya kalau misalkan anak kecil itu tuh ada namanya perawatan behel anak. Tapi itu bukan cekat ya, itu lepasan gitu. Jadi itu dia fungsinya untuk mempertahankan ruang agar gigi-gigi tetapnya itu tumbuh di tempatnya gitu. Oh, tapi dari kecil dipakein bel ternyata nggak Yes. apa-apa ya. Biasanya dipakein kayak gitu umur 6-7 tahun sih. Soalnya kan Gitu. biasanya kalau mau pakai behel yang kayak giginya berantakan, udah nanti aja kalau giginya udah copot semua, terus baru dipakein behel gitu. Tapi emang idealnya kalau misalkan untuk pakai behel yang biasa tuh yang metal, itu emang harus umur 13 tahunan, karena itu kan gigi tetapnya udah muncul semua kan gitu. Kamu nanya, Dok, tapi rata-rata pergantian gigi susu tuh umur berapa sampai berapa? Mm-mm. Tiap gigi beda-beda. Biasanya dimulai dari umur muncul gigi susunya tuh biasanya umur 6 bulan. 6 bulan, tapi nanti udah mulai pergantian gigi susu ke gigi tetap itu umur 6 sampai 7. Oh. Itu udah mulai dari situ sampai biasanya 13 tahun. Oh gitu. Oh, masih- Tapi iya, kelihatan betul. nggak sih ini kayak mana gigi susu, mana gigi yang udah dewasa gitu? Kelihatan banget. Jadi gigi susu itu tuh dia warnanya lebih putih opak, lebih putih susu. Oh. Makanya kenapa namanya gigi susu ya. Oh, gitu. Iya. Iya, baru Gigi- tahu ya. Benar. Terus biasanya kalau gigi tetap itu biasanya ada gerigi-gerigi ya gitu. Kalau Oh, kalian gitu? perhatiin ujung-ujungnya. Gerigi-geriginya. Lu nggak ada ya? Diratain Ada. lagi. Ada. Ada. Iya, lu juga ada. Iya, pasti biasanya anak kecil awal-awal kan pas muncul kan kayak ada apa sih kayak jari-jari gitu. Iya, lengkung Oh, gitu itu tuh ya. cara bedainnya. Iya, itu gigi tetap. Nah, kita ke chatroll dulu nih. Ada yang nanya, Dok. Araso nih. Araso.
Dokter, aku Araso dari Seoul, Korea. Aku mau tanya, kalau gigi geraham bungsu tumbuh sedikit-sedikit itu kenapa ya? Dan biasanya diapain? Dicabut nggak ya? Takut Araso. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Ya, jadi kenapa dia bilang kok numbuhnya dikit-dikit? Karena dia nggak numbuh sempurna. Karena dia ketutupan sama gusi yang tadi aku bilang. Jadi karena lengkung rahangnya itu tidak cukup, jadi si gigi geraham bungsunya itu menumbuh seenaknya. Mau miring kayak mau belok kok gitu kan. Dok, nah, maaf motong. Tapi itu nggak pernah nanti sampai muncul gigi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pokoknya kalau misalkan umur kamu udah 24 tahun, dia belum munculnya masih setitik doang, itu dia nggak mungkin muncul sampai kapanpun. Kita harus cek Don. Enggak, aku kira tuh dia bakalan bakalan tumbuh jadi gigi. Nggak ada. Dia udah jadi gigi, tapi di dalam gusi. Dia nggak mungkin erupsi, dia nggak mungkin muncul ke permukaan. Gitu. Yang tadi gigi kecil itu harus namanya ronsen panoramik. Itu ronsen keseluruhan untuk lihat keseluruhan giginya. Di situ baru kelihatan tuh posisi-posisi gigi geraham bungsunya tuh gimana. Tuh sebaiknya kalau munculnya kecil-kecil gitu, itu sebaiknya dicabut aja. Tuh Araso katanya. Tuh Araso. Cabut. Ayo cabut bareng-bareng aja. Pokoknya kalau ada wisdom itu pokoknya cabut. Walaupun Dona udah cabut ya? Udah. Wah, enak ya. Kamu udah cabut? Udah, Dok. Tapi nggak trauma kan? Sekarang enggak. Cuma sakit banget jujur. Sakit banget. Beneran dong, berarti sakit gigi lebih sakit daripada sakit cinta. Bener, Iya banget sakit. Tuh kayaknya tuh. Semua sakit banget. Tapi temenku Dok, ada yang sampai dirawat sampai dia suruh harus gigit kain gitu. Kenapa? Dia 4-4 ya langsung? Mungkin. Dia juga bilang katanya pendarahan kata dia. Terus dia gigit kain gitu sampai dirawat. Terus dari cerita itu jadi makin takut lagi awalnya. Terus dia diyakinin kan sama dokternya kalau itu dia punya masalah tersendiri. Benar. Katanya. Ya udah, terus akhirnya aku diperiksa katanya ya udah nggak apa-apa nih berarti dia. Tapi sakit banget. Iya sih pasti. Siapa lagi? Katanya Araso. Araso jawab nih, katanya punya aku ada tapi dikit doang. Dia malu-malu kali ya, gara-gara yang lain udah pada dari lahir keluar, dia telat gitu baru muncul sekarang. Iya, itu teman-temannya nggak ngajak kenalan sih, dia ngumpet dia di belakang. Kenapa dari awal tumbuh? Nggak, iya makanya ketinggalan. Nggak berfungsi juga ya Dok. Nggak ada fungsinya karena manusia itu untuk gigi geraham 2 itu udah lebih dari cukup. Segitu. Ini kan 2 kan tiap sisi. Iya. Kan berarti kita ada 2 kali 4 berarti 8 geraham itu udah cukup banget. Itu kenapa muncul coba? Permasalahannya kan surprise gitu loh. Surprise. Itu kan hadiah Sweet 17 gitu ya, 18 tiba-tiba muncul gigi baru gitu kan. Bikin susah makan. Nah, jangan kemana-mana nih Iya. Dokter, kita masih sama dokter ngomongin tentang kalau bersihin karang gigi di era COVID-19 tuh gimana sih? Iya, tahan gitu. dulu Dok. Tahan dulu. Kalau jangan kemana-mana karena kalau mau tanya-tanya silakan banget, bisa langsung kita sampein dan jangan ketinggalan ya. Jadi kita udah banyak banget nih ngobrolin tentang gigi, wisdom, seberapa sering kita ke dokter gigi. Nah, sekarang karena lagi pandemi nih ya Dok. Oh iya tuh. Buat bisa membersihkan karang gigi atau tampil gigi ini dalam situasi COVID-19 ini bisa nggak sih Dok? Soalnya kemarin berdasarkan pengalaman aku, kemarin aku mau bersihin karang gigi, cuma di puskes nggak terima. Sudah ditolak. Iya. Benar. Bolehnya cuma di dokter gigi doang. Di puskes tuh nggak bisa. Nah, gimana nih Dok? Jadi sebenarnya emang agak serem ya untuk melakukan scaling di masa pandemi ini karena kan aerosol ya langsung itu serap. Cuman untuk sekarang kan kita juga udah menjalankan protokol. Kita operatornya dokter gigi dan perawat juga pakai APD level 3, pakai hazmat, pakai face shield, pakai maskernya berlapis-lapis gitu. Itu insya Allah udah aman. Nah sisanya ikhtiar aja ya. Ikhtiar aja. Karena maksudnya selama pandemi ini kalau misalkan nggak bersihin karang gigi itu kan juga bisa nimbulin masalah kan. Benar. Banyak yang ke dokter gigi datang masa pandemi ini dengan keadaan gusinya bengkak. Yaitu karena udah nggak pernah scaling kan.
Cuma sekarang sih udah nerima sih biasanya scaling gitu. Berarti bisa ya, Dok? Udah dong, udah bisa, insya Allah. Nah, misalnya ada penanganan khusus nggak buat perawatan gigi dalam situasi COVID gini? Penanganan khusus itu sendiri nggak ada, yang tadi aku bilang paling Sesuai protokol aja. Iya betul, operatornya melakukan protokol yang pakai APD level 3 gitu. Tapi kalau misalkan lagi mau cek gigi gitu, kita mesti kayak ada apa sih, surat rapid gitu nggak sih, atau yang kayak dia positif atau enggaknya gitu? Itu sebenarnya kebijakan dari kliniknya itu sendiri. Aku dengar ada beberapa klinik yang mesti nyantumin swab Surat, plus ya. antigen gitu. atau rapid gitu. Cuman ada beberapa klinik yang enggak juga. Cuman biasanya sebelum tindakan itu yang pasti di tes kan suhu badan sama tekanan darah itu. Nah, mau nanya nih, Dok, perawatan gigi apa aja sih yang harus dilakuin kalau di rumah? Kalau di rumah, jadi yang pasti kita harus sikat gigi 2 kali sehari, setelah sarapan pagi sama sebelum tidur. Usahakan juga sikat giginya itu yang soft, yang ultra soft, yang gentle ya untuk gusi, karena kalau terlalu keras itu bisa merusak gusi juga. Berarti iklan-iklan itu benar ya? Benar banget. Bukan Cuma makan iklan. Makan iklan, taunya benar. benar, dan pastikan juga pasta giginya harus yang mengandung fluor. Oh gitu. Betul, bentuk fluor. Terus udah gitu sebaiknya yang aku bilang tadi, karena sikat gigi itu kan ada beberapa tempat yang pasti tidak terjangkau. Yang bisa dijangkau dengan pakai benang gigi. Kalau bisa jangan pakai tusuk gigi. Biasanya kan yang nyelip pakai tusuk gigi. Itu Nggak tuh membantu. bahaya. Itu tuh bisa bikin gusinya turun. Oh, gusinya Akibatnya? Gusinya Kalau turun. gusinya turun, Dok? Gigi jadi renggang-renggang. Oh, berarti jangan pakai Jangan. tusuk gigi. Benar. Lebih baik pakai benang gigi. Ya, Benang Dok? gigi, Kalau dental pakai floss. rambut gimana, Dok? Kadang nggak ada mau benang gigi, pakai rambut gitu. Ada yang rontok banyak kayak. Kamu pernah? Iya. Jadi Ya, aku nggak tahu mau ngomong apa. Cuma kalau itu membantu dan itu tidak merusak juga sih. Untung aja. Pakai sinar gigi kan bukannya giginya juga renggang-renggang ya, jadi Emang iya kalau pakai itu gigi jadi renggang-renggang. Pakai apa? jadi Pakai Benang gigi. dental, Dental floss. floss. Dental. Enggak dong. Dia kan udah di setting diameternya juga kecil, jadi tidak mungkin bisa bikin renggang-renggang. Kalau yang nggak ada mungkin bisa ngikutin cara cara. JJ Iya, pakai cara- rambut. Iya, mungkin itu cara tradisional ya. Kalau emergency gitu. Berarti perawatan gigi kalau di rumah cuma gosok gigi sama kalau Dental floss. dental floss Iya, aja. gitu. Kalau ini, Dok, makan permen karet tuh nggak ngerusak nggak sih? Enggak, justru ada permen karet xylitol itu sebenarnya bagus karena dia untuk memicu air liur. Oh, Jadi bagus. self cleansing. Jadi apa namanya, dia mencuci mulut sendiri gitu kan. jadi nggak usah Karena sikat dia- gigi gitu. Oh, Nggak jangan. juga, JJ. Bener nih. Ini, Dok, kalau misalnya ada kan obat kumur yang habis yang itu tuh obat Iya, kumur itu, Listerine gitu. iya, itu fungsinya buat apa? Sebenarnya obat kumur itu kan diklaimnya itu kan untuk mematikan bakteri, untuk mencegah pertumbuhan plak yang tadi aku bilang itu kan. Cuman sebenarnya obat kumur itu jangan terlalu dipakai sering-sering. Dan kalau pakai juga yang tidak mengandung alkohol, yang zero alkohol gitu. Oh, oke. Kita Kalau masih gitu, catrol nih. Iya, Udah banyak yang catrol. nanya. Katanya ada yang mau request Pink Sweat at My Worst. Iya, nanti dipasangin sama Rose on Anak the TikTok Ground. dia kayaknya. Bener. Oke. Kok sayang nanya. Sayang. Dokter kalau mau cek gigi harus rapid. Oh, ini udah tadi ada yang iya, ada yang enggak ya, Dok. Iya, Mm-mm. terlalu tergantung kebijakan klinik itu masing-masing. Terus sayang nanya lagi, Dok, temen aku ada yang punya gigi palsu. Terus untuk ceknya itu dalam jangka waktu yang kayak gimana, Dok? Dia udah nggak ke dokter 2 tahun. Ceknya udah nggak ke dokter 2 tahun. Dia pakai gigi palsu. Iya. Pakai gigi palsu. Sebenarnya kalau pakai gigi palsu itu harus tetap kontrol 6 bulan sekali. Tapi dia udah 2 tahun. 2 tahun. Ayo kamu ke dokter gigi. Tuh, bilangin temennya ke dokter gigi. Harus dicek karena pasti itu kan gigi buatan kan. Itu harus dibantu juga dibersihin sama dokter gigi. Mungkin udah terlalu nyaman berasa gigi Iya, basah merasa gitu. kayak udahlah, udah enak nih Iya. gigi gitu.
Ada lagi nih dok, katanya kalau aku pakai odol untuk anak kecil yang ada rasa-rasanya gitu, Boleh kodomo nggak, nih pasti. Itu boleh nggak Kodomo. dok? Umur aku 30 tahunan tapi Ini menolak tua apa gimana sih? tapi jujur enak dok. Enak sih, enak, iya emang. kodomo strawberry tuh enak. Iya. banget. Tapi jangan karena Udah beda odol porsinya ya, Dok? benar ingredientsnya itu kan beda ya, yang kita butuhin untuk gigi susu sama gigi tetap tuh beda. Beda. Iya betul. Jadi juga. sebaiknya carilah kayak biasanya kan Pepsodent gitu, dia floornya juga tinggi. Dok kalau pakai sikat gigi lagi. Odol yang ini buat orang ngerokok itu yang ada gambar bapak-bapaknya. Tapi kita bukan perokok, itu boleh nggak? Itu odol apa? Ada, jadi kayak buat perokok sama yang minum kopi kan biasanya giginya kuning Banyak gitu. stain. Heeh. Sebenarnya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini nggak ngerusak ya jatuhnya. Nggak usah. Tapi sebaiknya pakai odol biasa aja ya. Ya udah biasa aja sih. Harganya juga lebih terjangkau. Iya benar. Kita satu lagi, ada Araso. Araso, Si dia Araso. bilang katanya padahal gigi keras tapi kalau dipukul tetap ada plak di giginya. Gimana? Katanya gigi itu keras tapi kalau dipukul tetap ada plak di gigi ya. Araso. Aduh dia ngelawan. Araso. Araso. Nah, Oke, mungkin JJ punya pertanyaan sama dokter Apalagi ya? mengenai Oh tadi mungkin yang kayak sebenarnya ada kalau misalkan cameh gitu penyakit gigi atau gangguan gigi yang turunan Oh, iya. gitu nggak sih? mungkin Iya. buat yang belum tahu nih dok, camah. Kayak Dona gitu, Dona nggak tahu cameh. Ya, jadi cameh itu tuh karena rahang bawahnya itu lebih besar daripada rahang atas. Idealnya tuh biasanya tuh rahang atas lebih besar daripada rahang bawah, rahangnya. Nah, itu biasanya karena genetik sama biasa pertumbuhan pas masih kecil. Emang udah bawaan dari sana. Paling kalau misalnya ada kayak gitu langsung konsul aja ke spesialis ortodonti. Itu untuk spesialis untuk rahang dan untuk rapihin gigi pakai behel gitu-gitu tuh ke spesialis ortodonti gitu. Tapi selama itu tidak mengganggu sebenarnya didiemin aja nggak apa-apa. Sebenarnya itu mengganggu, tapi mungkin orang itu pasti udah nyaman ya. Maksudnya karena dia dari kecil kan udah kayak gitu. Cuman Iya sih. sebenarnya untuk proporsi idealnya untuk gigitannya gitu-gitu sebenarnya pasti nggak benar. Sebenarnya tetap harus dikonsulin lagi ke dokter gigi. Ada yang nanya lagi nih dok, katanya kata sayang, aku pernah sakit gigi sampai pusing dok. Katanya gitu. Apa ya? Bukan pertanyaan nih, berarti kayak confession ya. Terus Oke, itu kenapa dok? si sayang ini tuh yang tadi nanya wisdom tooth bukan sih? Iya sayang nanya banyak nih. Nanya Kayaknya banyak dia ya. bawa sekampung. Siapa nih si nanya sayang nih? temennya. Sama Nanya Arasa. si sayang ini kayaknya tadi nanya wisdom tooth deh. Itu kayaknya aku agak bisa relate kalau misalkan dia suka tiba-tiba pusing. Itu mungkin bisa jadi karena wisdom tooth yang tadi aku bilang. Kena Karena sarafnya. wisdom tooth itu bisa jadi pencetus kalau misalkan tiba-tiba pusing atau sakit pala atau apa gimana gitu. Karena wisdom tooth itu di rahang itu ada namanya saraf kanalis mandibularis, itu saraf di rahang bawah di mana dia tempatnya tuh agak berhimpitan dengan si wisdom tooth ini. Nah, kalau misalkan si wisdom tooth ini dia berhimpitan sama si saraf itu bisa menjadi sakit kepala gitu. itu penyebab pusing. Penyebab pusing. Terus Kak, sayang juga ngomong lagi ya. Kenapa tuh? Oh bukan sayang, Nabila. Oh iya. Dok, ganti sikat gigi tuh lebih baik berapa bulan sekali? Sebaiknya 3 bulan sekali ya. Oh nggak boleh diawet-awetin Nggak ya? boleh disayang-sayang, apalagi kalau udah keriting Udah- gitu ya. megar Udah banget. megar. Udah jeber. Udah sampai kayak bisa disikat WC gitu. jangan. Berarti harus berapa bulan? 3 bulan Tiga bulan sekali, sekali, apalagi Nabila. masa pandemik ini kan. Itu juga biasanya kan kalau sikat gigi ada warnanya di ujung. Nanti kalau udah mulai hilang artinya udah harus ganti. Tahu nggak sih? Iya, jadi kalau ya makanya sikat gigi tuh diperhatikan, dibersihkan dengan seksama gitu loh. Warna di ujungnya tuh suka tiba-tiba hilang gitu dikit-dikit. Nah katanya kalau itu udah hilang artinya udah harus ganti gitu, Oh, gitu. pertanda. Teori JJ. Itu dari jadi Gue rambut. denger dari mana ya itu? Iya benar. Tapi itu idealnya 3 bulan. 3 bulan. Ada lagi nih dok dari April. Dok, Dok, kenapa setiap sariawan pasti gusi selalu bengkak? Sariawan itu
gusinya, sariawannya di gusi. Bisa jadi nih. Bisa jadi. Mungkin kayak ngerembet Oh, oke. gitu kali ya. Itu biasanya kalau itu kan sariawan yang udah lagi akut-akutnya ya, sampai kalau bisa sampai gusinya bengkak gitu. Nah itu kan nggak ada kenapanya sih, itu proses dari dia lagi mengakutnya aja dari si sariawan itu, langsung dikasih obat aja, nanti dia oke. juga reda. Gitu Kasih obat April. aja, April. Heeh. Nah, katanya sayang gini, Dok, mendingan sakit hati atau sakit gigi, Dok? Sakit hati. Kalau Sakit aku hati. sih mendingan sakit hati ya. Bener, mendingan sakit hati daripada sakit gigi. Lanjut, katanya Rasoh. Dok, emang bener kalau sakit gigi artinya ada penyakit lain dalam tubuh kita, kayak pertanda gitu? Enggak kok, enggak Enggak. ada relasinya. Cuman dari gigi itu sendiri bisa merembet kemana-mana. Iya. Misalkan kayak Berarti kebalik dong ya? betul, misalkan sisa akar gigi yang didiemin itu bisa menjadi sumber infeksi. Nah, sisa akar ini kan dia banyak bakteri. Nah, itu bisa menyebabkan ke penyakit-penyakit di luar gigi, seperti misalkan nah ada namanya artritis, itu radang sendi. Itu tuh dia timbul karena bakteri-bakteri dari sisa akar gigi itu yang ngumpul di sendi, makanya tiba-tiba sendinya suka sakit gitu. Aduh. Jadi bisa ngerembet kemana-mana. Benar. Karena gigi. Karena Makanya- gigi. Nah, makanya itu kenapa Cek dari tadi kita gigi. bahas rutinnya, pentingnya rutin buat Cek gigi. Cek gigi. Masuk Gitu. gue nih, gue nggak pernah cek gigi. Sama aja. Umur berapa gue ya? mulai sekarang bebas ya. Iya, Mulai sekarang Harus 6 bulan nggak ada keluhan harus Harus Langsung cek. belok kan, mumpung di sebelah kan ruangannya. betul. Karena Iya, kalau langsung. satu kena gigi Rembetnya bisa kemana-mana. Merembet kemana-mana. Gitu. Nah, udah nggak kerasa banget nih, Dok. Kita udah ngomong-ngomong hampir bincang-bincang sejam. banyak, hampir 1 jam ya. Iya, Nggak ha-ha. kerasa banget. Makasih buat Makasih, dokter Dok. Makasih banyak Hana juga. udah bersedia ngobrol-ngobrol sama kita, Ha-ha. sama sahabat Radio Ijen juga. Makasih Iya. juga udah undang aku. Iya, artinya Dan Kak Hana JJ. kesini lagi nanti. Iya. Aduh, ya amin, semoga Udah bisa ketemu lagi. udah jawabin pertanyaan dari sahabat Radio Ijen juga. Mm-mm. Ya, terima Kita- kasih juga semuanya yang udah nanya-nanya. Yes. Kita pamit undur suara Iya, tapi jangan kemana-mana karena Iya. kita bakalan masih di sini. tanpa dokter tapinya. Iya. Karena dokter udah harus tugas lagi ya, Praktek. Dok. Iya. Terima kasih Dokter Hana. Terima kasih juga semuanya. Udah sharing-sharing. Oke, tetap stay tune.